Anak kecil ini baru bangun sudah melihat seekor ular yang dikeluar dari telur. 1 bulan yang lalu, Xiao Tu dan paman dia memancing ikan. Tanpa diduga, paman dia ditarik ke air, secara tidak sengaja mereka masuk ke pulau makan manusia. Paman mau pulang tapi ketika berbalik sudah tidak melihat Xiao Tu lagi. Hanya ada ular raksasa yang sedang membuka mulut. Paman ini ketakutan jadi dia kembali ke desa untuk minta bantuan. Orang tua Xiao Tu bersiap ke pulau untuk menyelamat anak. Tapi kakek ini bersama beberapa orang di desa menghalangi. Karena konon, pulau makan manusia dijaga oleh ular raksasa. Jika masuk pulau itu akan mengganggu ular raksasa, desa ini pasti terkena bencana. Tapi untuk menyelamatkan anak, orang tua Xiao Tu tidak mematuhi, tetap membawa orang ke pulau. Di pulau ini, rumput dan bunga yang aneh dan telur ular di mana saja. Telur ular tidak banyak uang tapi rumput dan bunga ini memang obat yang bagus. Kelompok Sitiu ini hanya mau mencari bunga-bunga ini. Tapi jangan lupa di mana tempat ini, legenda tentang ular raksasa bukan kebohongan. Orang yang pertama sudah mati. Yang lain juga diserang oleh ular raksasa. Dalam kepanikan, mereka ditarik oleh tanaman merambat. Dalam goa ini ada hanya patung ular, seperti inilah peninggalan dari sebuah suku. Xiao Tu juga dijaga di sini, untungnya dia tidak terluka. Tidak bisa berada di sini lama, ular raksasa sudah mengajak banyak ular lain datang. Semua orang bergegas menanjak ke atas goa. Xiao Tu melihat di bawah ada telur jadi sudah membawa pulang. Mereka sudah membayar dengan 2 orang, baru bisa keluar. Tapi ibu Xiao Tu digigit oleh ular beracun jadi sudah meninggal. 1 bulan kemudian, telur yang dibawa Xiao Tu sudah menetas seekor ular yang kecil, dinamakan Xiao Ha. Tapi ketika ayah dia melihat ular kuning ini dia memang ketakutan, karena inilah ular yang ajaib di legenda. Desa mendengar kabar ini sudah langsung datang. Xiao Tu membawa Xiao Ha ke danau untuk melepaskannya. Tanpa diduga, ular ini tidak mau pergi. Tepat saat itu, banyak ular dari danau sudah keluar untuk menjemput Xiao Ha. Xiao Tu tidak tahu bahwa hal ini sudah memberikan dia nasib yang baik. Tapi juga menyebabkan bencana untuk desa ini. 1 ular kuning mendekat cowok ini, dia menutup mata dan menunggu. Tapi ular ini tidak membahayakan si cowok, bahkan ular ini mencium dahi cowok ini. Ternyata, inilah Xiao Ha. Tahun itu, Xiao Tu memelihara Xiao Ha, jadi sudah melanggar hukuman desa. Setelah melepaskan Xiao Ha, Xiao Tu dibawa ayahnya untuk belajar di luar. 10 tahun kemudian, Xiao Tu baru kembali desa. Dia sudah menjadi peneliti sebuah perusahaan biologis. Kali ini dia kembali ke desa dengan 2 tujuan. Yang pertama, itulah menyelesaikan penyakit ular yang sudah ada lebih dari 10 tahun. Yang kedua itulah mencari tanaman merambat berbau harum untuk PT dia. Dan tempat itulah pulau makan manusia. Xiao Tu membawa orang-orang ke pulau ini. Semua orang terheran dengan lingkungan alam di sini. Seorang menebang sebuah bunga tapi bunga inilah makhluk hidup jadi sudah menyerang dia. Bunga-bunga makan daging juga menyerang orang-orang. Semua berlari, Xiao Tu membawa Lily dan anak Bospi lalu tersesat. Bospi berlari ke goa yang banyak patung ular. Menyambut mereka adalah ular raksasa itu. Senapan tidak bisa melukai ular ini. Jadi mereka hanya bisa berlari. Bagi Xiao Tu dan Lily, ada ular kuning mendekat mereka, tapi ular ini mencium Xiao Tu. Xiao Tu menyadari inilah Xiao Ha. Tidak bisa bayangkan, Xiao Ha sudah begitu besar. Dia memperkenalkan Xiao Ha untuk Lily. Tapi ada suara tembakan, jadi Xiao Ha berlari. Dinding di sekitaran juga dicatat. Pada zaman dahulu, ada sebuah suku bangsa yang membawa ular ini dan tanaman merambat berbau harum ke sini untuk meneliti obat hidup selamanya. Tapi mungkin sudah ada yang terjadi. Bospi sudah menemukan sebuah bunga merambat berbau harum yang besar, inilah tujuan mereka. Tapi baru saja dia bergerak, bunga ini segera hidup. Dan cabang-cabangnya mengeluarkan banyak taring. Ular raksasa juga datang untuk melindungi bunga ini. Semua berlari lagi. Setelah tahu tentang ular dan bunga ini, dokter ini bilang, mungkin di badan Xiao Ha ada sel dari bunga merambat berbau harum ini. Bospi memutuskan akan menangkap Xiao Ha. Xiao Ha sedang mengobati untuk ular raksasa. Di badan Xiao Ha ada gen hidup lagi. Xiao Ha hanya menjilat sekali, lukanya akan disembuhkan. Bospi mau menangkap Xiao Ha untuk diteliti. Tapi hal ini memang membahayakan, pasti ada yang akan mati. Xiao Tu tahu hal ini jadi sudah menghalangi. Akibatnya, dia dipukul oleh ular raksasa. Lalu ular raksasa ini membawa Xiao Tu pergi. Untungnya, ayah dia sudah menyelamatkan dia. Tapi Xiao Tu sudah keracunan, hampir mati. Saat ini, Xiao Ha datang.
dan menjilat luka Xiao Tu, lalu Xiao Tu sembuh segera. Tanpa diduga, si Tiu sudah memukul Xiao Ha sampai pingsan. Orang ini pasti jahat. Mereka juga memanfaatkan Xiao Ha untuk menangkap ular raksasa. Tapi mereka lagi dipukul parah. Bahkan Lily hampir mati. Bos Pi juga takut jadi menyuruh membawa Xiao Ha pulang. Xiao Tu menemukan bunga merambat itu lalu langsung bersembunyi. Mungkin ini bisa mengobati penyakit ular di desa. Saat ini, Xiao Ha sudah bangun, lalu menggigit si Tiu. Xiao Tu tidak bisa melihat dia mati jadi sudah kasih dia bunga itu. Tanpa diduga, setelah bangun, si Tiu ini mau merebut bunga itu. Xiao Ha sekali lagi menyelamatkan Xiao Tu, Xiao Ha mengikat si Tiu. Dalam kondisi bahaya, si Tiu sudah menggigit Xiao Ha. Xiao Tu sudah mengingat upacara yang terakhir yang dicatat di dinding itulah minum darah ular. Saat ini, si Tiu sudah keluar, inilah efek samping dari darah ular dan bunga. Juga alasan kenapa suku bangsa itu dibunuh. Si Tiu menggila membunuh orang. Ayah Xiao Tu juga dibunuh oleh dia. Bos Pi bergegas membawa anak dia berlari. Tapi ketika perahu mau berangkat, Lily tidak bisa meninggalkan Xiao Tu. Ketika Lily kembali, si Tiu sedang menembak Xiao Tu. Tapi si Tiu juga digigit oleh ular raksasa. Untungnya Xiao Tu tidak mati, kalung dari ibu sudah menyelamatkan dia. Akhirnya, tidak peduli pengancaman dari Bos Pi, Xiao Tu sudah memberi bunga ini untuk Xiao Ha yang hampir mati. Supaya Xiao Ha melindungi kerahasiaan pulau ini. Xiao Tu setelah itu sudah bisa menciptakan obat untuk desa. Dia dan Lily juga bahagia.